perhiasan yang rumit gitu ya, karena perhiasan itu ada ongkos cetaknya. Misalnya ini emas, misalnya ini emasnya sini, kan ada apa isinya, ada caranya buat dan lain sebagainya, modelnya dan sebagainya, itu dibebankan pada harga emas pada saat kita beli. Tapi begitu dijual, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Kali ini Pak B masih berbicara tentang seputar investasi emas, mengedukasi masyarakat agar nantinya setiap keluarga itu ya itu bisa punya cadangan emas, untuk cadangan atau untuk tabungan atau untuk investasi, itu bisa punya. Bahkan kalau punya seperti itu, jadi kalau investasinya banyak ragamnya, salah satunya adalah investasi di emas. Boleh properti, boleh emas. Kalau yang tahu saham ya saham, kalau yang tidak tahu ya deposito yang murah dan sebagainya. Tapi Pak B ini mengedukasi tentang emas. Kenapa nabung emas bukan yang lain? Kenapa investasi emas bukan yang lain? Simak video selanjutnya. Tapi jangan lupa support kami, like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang. Dan like, subscribe, dan komen itu gratis. Berkembang dan Pak B semakin semangat untuk memberikan edukasi-edukasi kepada seluruh pemirsa yang ada. Oke, kenapa nabung emas bukan yang lain? Ini alasannya. Kemarin beberapa perenungan Pak, itu saya cari-cari terus baca buku dan lihat beberapa orang bertanya, itu ternyata emas itu adalah safe haven. Jadi dia akan tetap santai saja atau tidak naik ketika keadaan perekonomian sebuah negara atau global itu biasa saja. Tapi ketika terjadi inflasi gila-gilaan, terjadi dunia tidak baik-baik saja, justru emas itu bersinar. Semakin keadaannya semakin tidak menentu, justru emas itu semakin bersinar. Sehingga dinamakan safe haven atau simpanan surga. Ya, kalau kita punya uang itu lebih cepat menguap karena bentuknya uang cash. Ya, tapi sudah membahas cash dan emas itu penting mana, sama-sama penting dalam keadaan di mana emas itu penting, di mana uang cash itu penting. Kalau yang mau aman punya dua-duanya. Itu emas adalah safe haven. Kenapa nabung emas? Ya, emas adalah safe haven itu ya. Ada mengatakan Pak, nabung sama, nabung investasi itu sama. Kalau nabung itu nanti dalam bentuk misalnya beli, simpan, lupakan, itu juga nabung juga. Atau nabung dalam bentuk digital. Beli saldo, beli emas, bentuk saldo dititipkan dengan biaya tentu, nanti lama-lama akan menjadi banyak gitu ya saldonya, bisa beli 2 gram, 3 gram terus sampai beberapa tahun yang akan datang mungkin bisa punya 100 gram, 200 gram, 500 gram, kan seperti itu. Yang kedua, sisihkan uang Anda sedikit-sedikit. Sisihkan karena sedikit kan gampang ya. Kalau mau beli rumah kan harus banyak. Daripada beli emas itu bahkan bisa 0,1, bahkan 0,01 di tabungan itu. 0,01 kalau sekarang harga emasnya 900.000 ya 9.000. Katakanlah berarti 10.000 aja sudah bisa menabung emas. Kalau nabung tanah kan mungkin kan nabung dulu kan lama, kan tanah kan nggak mungkin dijual 10 cm persegi, ya nggak mungkin. 1 meter persegi aja kan nggak mungkin begitu ya. Misalnya harga tanah 1 juta per meter kan nggak boleh beli 1 meter, minimal beli 1 kapling katakanlah ya, itu 100 meter persegi, berarti uangnya berapa? Berarti uangnya 100 juta. Atau kapling yang 72 meter persegi misalnya, berarti kan 72 juta. Kalau 500.000 ya berarti 36 juta, kan langsung segitu. Tapi nabung beda, 10.000 aja sudah bisa nabung emas batangan. Jadi bukan berapa uang yang kita hasilkan, tapi seberapa uang yang kita sisihkan, prioritaskan untuk masa depan yang lebih baik. Karena
menabung emas itu adalah membeli masa depan dengan harga hari ini, dengan tujuan-tujuan keuangan tertentu. Itu kenapa alasannya menabung emas kan seperti itu. Terus mau pilih nabung itu, mau pilih beli fisik atau digital atau dalam bentuk saldo, itu terserah Anda. Kalau tabungan itu jauh lebih gampang, karena kalau fisik kan sama, minimal katakanlah beli 0,1 gram misalnya, 1 gramnya 900.000, katakanlah nanti di harga 100.000 per 0, kan seperti itu. Atau mau 100.000 itu langsung dimasukkan ke saldo atau tabungan. Nah itu kan hanya masalah teknisnya. Yang paling penting adalah kita itu punya mindset, punya keinginan untuk punya tabungan emas, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital. Digital itu dalam bentuk saldo. Itu jadi hal-hal seperti ini. Terus kenapa harus emas? Ya, tadi itu safe haven, mudah dicairkan ya, atau liquid begitu ya. Terus dalam jangka panjang naik, dan harganya tidak dipengaruhi per individu enggak, tapi global begitu ya. Harga emas itu global, jadi bisa diakses. Misalnya mau tanya harga emas hari ini per gram berapa, di antam.go.id ada, pegadaian.go.id ada, di banyak logamulia.com, nah, banyak sekali yang mengabarkan tentang harga emas. Bahkan kalau yang dunia di kitco.com atau di situs yang lain, kalau diketik di harga emas hari ini itu sudah ada, nanti banyak sekali website yang menyatakan atau memberikan informasi, sehingga kita hanya memilah dan memilih. Kalau prinsipnya kan beli di saat murah, jual di saat harga tinggi. Nah, tapi ada prosesnya. Diingat sekali lagi, Pak B sarankan emas itu jangka panjang, akan mendapatkan imbal hasil keuntungan yang maksimal itu dalam jangka panjang. Kalau cuma jangka setahun 2 tahun terus kita mau emas, itu biasanya itu rugi. Apalagi nanti belinya, maaf ya, belinya bukan batangan tapi perhiasan yang rumit gitu ya, karena perhiasan itu ada ongkos cetaknya. Misalnya ini emas, misalnya ini emasnya sini, kan ada isinya, ada caranya buat dan lain sebagainya, modelnya dan sebagainya, itu dibebankan pada harga emas pada saat kita beli. Tapi begitu dijual, hanya ininya saja, tidak ada misalnya berlian atau mutiara atau apa, nggak dihitung begitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi pilihan itu banyak sekali, tapi keputusan sepenuhnya ada pada Anda. Kalau mau investasi, action, ikuti prosesnya, terus-menerus, komitmen jangka panjang sampai tujuannya tercapai. Tidak boleh ikut-ikutan. Semoga bermanfaat yang sebentar ini. Jangan lupa kasih subscribe, like, dan komen ya. Subscribe, like, dan komen, agar channel ini berkembang dan Pak B semangat untuk terus berbagi kebaikan, berbagi ilmu. Semoga banyak netizen atau banyak pemirsa yang sukses di masanya. Jadi kalau prinsip investasi, jangan taruh seluruh telur dalam satu keranjang, tapi taruh di banyak keranjang atau di banyak portofolio. Ada yang emas, ada deposito, ada uang cash, ada tabungan dan sebagainya. Ada properti, sama ada tanah, ada rumah yang disewakan, apartemen, ruko dan sebagainya. Biar apa? Biar kalau yang satu turun, yang satu naik, balance gitu ya. Kalau dalam satu keranjang, kalau keranjangnya itu hancur, semuanya akan hancur. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupakan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.